Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Beberapa hari yang akan datang, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini. Hadirin, coba kita perhatikan, siapa saudara-saudara kita, tetangga kita yang Ramadan lalu masih bersama-sama dengan kita, tetapi ketika kita akan menyongsong kehadiran kembali bulan suci itu, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali pengeras masjid ini berbunyi mengabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berkaitan dengan kepulangan saudara, kerabat, tetangga, dan sahabat kita. Ini semua menunjukkan betapa hari esok itu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang apa yang akan terjadi dengan hari esok kita. Karena itu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuat kita semua memasuki Ramadan tahun ini, adalah karunia yang amat sangat besar untuk kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taufik, sehingga kita mampu mengisinya dengan amal-amal ibadah, dan mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan semua kita ke bulan Ramadan tahun ini dan bulan-bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan tahu limit kehidupan kita di dunia ini. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina. Usia rata-rata umatku ada di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Hanya sedikit di antara mereka yang melewati angka itu. Hadirin, karena itu sejenak menjelang kedatangan kembali bulan Ramadan tahun ini, niscaya kita harus bermuhasabah. Berapa usia yang telah kita lewati? Apa saja yang telah kita perbuat, dan apakah dosa-dosa yang pernah kita perbuat itu telah serius kita taubati, kita istighfar, kita kembali atas dosa-dosa itu, ataukah kita semua termasuk orang-orang yang abai dengan itu semuanya? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, sabda Rasul.
Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisab dirinya, lalu kemudian dia beramal untuk bekal pulangnya. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya, lalu dia berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang agung. Semua kita memahami itu. Bulan ketika Allah turunkan kitab suci Al-Quran untuk pertama kalinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan ketika Al-Qur'an diturunkan. Lalu kemudian ia turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Hingga pada akhirnya alhamdulillah secara utuh kitab yang ada di Lauh Mahfud itu kini ada di dalam genggaman tangan kita semuanya. Ramadan adalah madrasah, mengingatkan kita semua tentang betapa fundamental upaya kita mengakrabkan diri kita dengan kitab yang menjadi panduan di dalam hidup kita ini. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan seluas-luasnya kesempatan untuk beramal. Hadis Nabi yang sangat populer kita semua paham adalah bahwa sejak malam pertama Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu surga seluas-luasnya. Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Lalu Allah batasi setan dari kalangan jin itu untuk menggoda manusia. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, kita akan memasuki satu event di mana segala pintu amal itu Allah bukakan, Allah lempangkan jalan-jalannya. Tinggal persoalan kita adalah apakah kita serius mau memasukinya. Semua kita insya Allah selama usia masih ditanggung badan, kita akan memasukinya. Tetapi persoalannya bukan hanya sekedar bahwa kita melewati bulan Ramadan itu, tetapi apakah benar kesempatan yang Allah bukakan itu kemudian benar-benar kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, dan itu semua adalah kesempatannya ada di hadapan kita semuanya. Hadirin, lalu bagaimana? Apa yang membuat kita semua benar-benar menjadi orang yang siap untuk memasukinya dalam pengertian yang sesungguhnya tadi? Maka syaratnya adalah kita bertaubat dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Karena dosa membelenggu. Dosa, kemaksiatan, itu semua yang membuat kita tidak mampu melakukan apa yang menjadi kesempatan emas untuk berbuat demi akhirat kita. Karena itu, maka hari-hari menjelang datangnya bulan Ramadan itu adalah hari-hari di mana kesempatan untuk bertaubat itu benar-benar harus kita optimalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima pertobatan kita, lalu kemudian benar-benar kita memiliki kemampuan secara leluasa untuk mengekspresikan ubudiyah kita di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka hadirin rahimakumullah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang telah melewati batas-batas terhadap dirinya, jangan kalian pesimis dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba, bukan setengah-setengah, tetapi jami'an, semuanya. Allah menjanjikan bahwa dosa apapun yang telah kita perbuat akan Allah ampuni seluruhnya. Karena itu maka all outlah, optimalkanlah istighfar kita di hari-hari ini. Jangan sampai seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dosa-dosa membelenggu kita semua dari amal-amal yang kita lakukan. Jangan sampai perseteruan, persengketaan, permasalahan-permasalahan yang terjadi antara kita dengan sesama membuat amal-amal yang kita upayakan itu ditahan dan tidak dilaporkan kepada Rabb-Nya. Dalam hadis itu dikatakan bahwa setiap Senin, Kamis, ketika amal-amal itu pekanan diangkat kepada Allah, maka Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah dia perbuat, kecuali orang-orang musakhin. Dia memiliki persengketaan antara dirinya dengan sesamanya. Maka Allah katakan, tunggu sampai mereka berdua berbaik-baik. Karena itu tobat bukan hanya urusan kita dengan Allah saja, tetapi harus kita selesaikan urusan kita dengan sesama. Karena itu maka pertobatan kita lakukan, kita isi hati kita dengan iman. Karena ketika hati bersih dari dosa tetapi tidak diisi dengan iman, maka akan mudah kembali terisi oleh kemaksiatan-kemaksiatan. Jika hati diisi oleh Allah, maka setan tidak akan memasukinya. Tetapi jika Allah tidak kita masukkan ke dalam hati kita, tidak ada zikir kepada Allah, maka setan kemungkinan besar itu masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu maka hadirin rahimakumullah, siapkan stamina amal yang bisa kita lakukan di hari-hari ini. Hati isi dengan istighfar dan zikir kita kepada Allah. Kita rencanakan amal-amal terbaik optimal yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian kita mulai. Bukan ketika tanggal 1 di bulan Ramadan itu telah kita masuki, tetapi mulai dari hari ini. Karena itu berapa kali khatam yang kita rencanakan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka mulailah dari hari ini, agar kelak ketika kita memasukinya benar-benar kita sudah memiliki kesiapan mental dan fisik untuk melakukannya. Rencanakan seberapa persen, atau hitunglah harta-harta yang kita punya untuk kita rencanakan ia dikeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan. Lalu kita hitung seberapa banyak dari harta yang Allah titipkan kepada kita itu untuk kemudian kita sedekahkan setelah kita alokasikan zakat mal untuk kita keluarkan itu. Rencanakan seberapa banyak waktu yang bisa kita luangkan untuk qiyamul lail. Hadirin rahimakumullah, itulah ketika kita merencanakan
untuk melakukan amal-amal terbaik di bulan Ramadan itu kita lakukan hari ini, sejak hari ini, dan itu artinya berarti kita telah mengisi hati kita dengan keimanan yang membuat kita secara mental benar-benar setelah siap untuk bertempur melakukan amal-amal terbaik di bulan Ramadan, dan insya Allah akan membuat fisik kita pun juga mampu untuk melakukannya. Hadirin rahimakumullah, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin, sebelum kita berdoa memanjatkan doa kita kepada Allah, mari kita bersama-sama bulatkan tekad kita. Mumpung ini adalah hari yang suci, hari yang mulia, hari Jumat, kita tekadkan untuk membersihkan hati kita dari belenggu-belenggu dosa dengan istighfar dan bertobat kepada Allah. Mari kita rencanakan untuk membersihkan, menyelesaikan setiap urusan kita dengan sesama. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki benar-benar terbebas dari persoalan-persoalan yang terjadi di antara sesama kita. Kita bulatkan tekad kita bahwa Ramadan ini adalah titik balik terbaik di dalam hidup kita, menjadi sebab ia adalah madrasah yang membuat kita semua bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kita tekadkan bahwa Ramadan ini adalah kesempatan kita semua untuk membebaskan diri kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alillahumma al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la fi ahadin minna syaqiyyan wa la mahruma. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.